Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti. Di sini saya akan membahas tentang peran dan kontribusi dinasti Fatimiyah dalam bidang pendidikan. Terdapat dua topik. Yang pertama, perkembangan pendidikan masa dinasti Fatimiyah. Yang kedua, peran atau sumbangsi dinasti Fatimiyah terhadap pendidikan Islam. Di sini saya akan memberi gambaran tentang dinasti Fatimiyah, di mana dinasti Fatimiyah diambil dari nama Fatimah binti Muhammad SAW, istri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berdirinya dinasti Fatimiyah diambil dari nama Fatimah. Dinasti Fatimiyah dimulai dari sebuah gerakan di Afrika Utara yang mencapai kekuasaan di bawah kepemimpinan Ubaidillah al-Mahdi, yang berakar pada sekte Syiah Ismailiyah, yang doktrinnya berdimensi politik, agama, filsafat, dan sosial, serta pengikutnya yang mengharapkan lahirnya Al-Mahdi. Fatimiyah didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi pada tahun 909 sampai 934 Masehi, yang datang dari Syiah ke Afrika Utara, menisbahkan nasabnya sampai ke putri Rasulullah dan istri Khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Karena itu dinamakan dinasti Fatimiyah. Namun di kalangan Sunni mengatakan Al-Ubaidiyun. Dapat diketahui, pendidikan menjadi salah satu pilar peradaban. Maju dan tidaknya suatu bangsa dan negara, pendidikan menjadi salah satu tolak ukurnya. Hal ini juga diterapkan oleh dinasti Fatimiyah. Masuk poin pertama, yaitu perkembangan pendidikan masa dinasti Fatimiyah. Melalui berbagai pembangunan yang fokus dalam pendidikan, para penguasa dinasti Fatimiyah terlihat sangat mencintai ilmu pengetahuan. Bisa dilihat pula dari berbagai aspek-aspek ilmu pengetahuan yang berkembang. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dinasti Fatimiyah dapat dikatakan mengungguli prestasi Bani Abbas di Baghdad dan Bani Umayyah di Spanyol. Prestasi ini bermula dari tradisi yang dirintis Khalifah Al-Aziz. Istananya dijadikan pusat kegiatan keilmuan, diskusi para ulama, fuqaha, dan ahli hadis. Khalifah Al-Aziz juga mendirikan Masjid Al-Azhar yang sekarang sebagaimana diketahui telah sebagai Universitas Al-Azhar. Masjid dan istana sangat memegang peranan besar sebagai tempat basis ilmu pengetahuan. Para ulama fikih, khususnya ulama yang menganut Syiah Ismailiyah, berkumpul di dalamnya. Juga para wazir dan hakim. Mereka berkumpul membuat buku tentang Syiah yang akan diajarkan kepada masyarakat. Di antara tokoh yang membuat buku itu ialah Yakub Ibnu Kilis. Fungsi dari perkumpulan tersebut untuk memutuskan perkara yang timbul dalam proses pembelajaran Syiah. Adapun lembaga-lembaga yang berkembang sekaligus berperan dalam kemajuan pendidikan dinasti Fatimiyah adalah yang pertama, masjid dan istana. Pada masa dinasti ini, terutama masa kepemimpinan Al-Mu'izz dan Al-Aziz, masjid dibangun tidak hanya untuk tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat menggali dan mendiskusikan ilmu pengetahuan baik umum maupun agama. Para ulama fikih, khususnya ulama yang menganut mazhab Syiah Ismailiyah, juga para wazir dan hakim berkumpul di dalamnya. Mereka membuat buku tentang mazhab Syiah Ismailiyah yang akan diajarkan kepada masyarakat. Di antara tokoh yang membuat buku itu antara lain Yakub Ibnu Kilis yang juga menjabat sebagai wazir. Tujuan para hakim maupun para wazir dalam perkumpulan ini selain mereka juga ikut memperdalam ilmu, juga untuk memutuskan perkara yang timbul dalam proses pembelajaran mazhab Syiah tersebut. Yang kedua adalah perpustakaan. Perpustakaan istana menjadi perpustakaan yang terbesar pada masa itu, yaitu perpustakaan Dar al-Ulum yang masih memiliki keterkaitan dengan perpustakaan Baitul Hikmah, ya, atau perpustakaan dinasti Abbasiyah. Pustaka ini dibangun oleh Khalifah Fatimiyah Al-Aziz yang berkuasa dari tahun 975 sampai 996 Masehi. Dalam perpustakaan pun dilengkapi buku-buku, terjemahan, dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Perpustakaan yang didirikan pun tidak hanya memiliki peran untuk penyebaran pengembangan pengetahuan, tetapi juga dalam rangka memfasilitasi penyebaran akidah Syiah Ismailiyah di masyarakat. Tokoh Yakub Ibnu Kilis, salah satu wazir dinasti Fatimiyah, memperkerjakan banyak penyalin buku untuk menyalin buku-buku tentang undang-undang, kedokteran, dan pengetahuan ilmiah. Ia menghabiskan 1.000 dinar emas setiap bulan untuk dana bagi cendekiawan dan gaji para penyalin serta tukang jilid. Yang ketiga adalah Dar al-Ilm atau Dar al-Hikmah. Dar al-Hikmah merupakan perguruan Islam yang sejajar dengan lembaga pendidikan Cordova dan Baghdad. Perpustakaan Dar al-Ulum digabungkan dengan Dar al-Hikmah yang berisi berbagai buku ilmu pengetahuan. Dar al-Hikmah inilah yang berkumpul para ahli fikih, astronomi, dokter ahli nahu, dan bahasa untuk mengadakan penelitian ilmiah.
Para cendekiawan tersebut belajar Al-Quran, astronomi, dan bahasa, dan ilmu kedokteran lainnya. Sehingga pada tahun 403 Hijriah, Khalifah Al-Hakim mulai mengadakan majelis pertemuan rutin yang dihadiri para ahli kesehatan, mantik kedokteran bersama-sama mengkaji berbagai masalah pada saat itu. Pada poin berikutnya, terdapat beberapa ulama atau ilmuwan dan memiliki karya mendunia hingga sekarang adalah yang pertama Muhammad At-Tamimi, yaitu ahli fisika dan kedokteran. Yang kedua, Al-Kindi, ahli sejarah, matematika, dan filsafat. Yang ketiga, Al-Nu'man, yaitu ahli hukum dan penjabat sebagai hakim. Yang keempat, Ali Ibnu Yunus, atau ahli astronomi. Yang kelima, Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazan yang merupakan peletak dasar ilmu fisika dan optik, termasuk Amr Ibnu Ali Al-Mausili atau penulis kitab Al-Muntaqab fi Ilaj Al-Ain atau karya pilihan tentang penyembuhan mata. Dari perkembangan-perkembangan dunia pendidikan tersebut, terdapat peran dan kontribusi beberapa tokoh dinasti Fatimiyah. Yang pertama, Khalifah Al-Muizlidinillah pada tahun 953 sampai 975 Masehi yang merupakan khalifah dinasti Fatimiyah keempat. Yang kedua, Khalifah Al-Aziz Billah pada tahun 975 sampai 976 Masehi merupakan khalifah dinasti Fatimiyah kelima. Yang ketiga, Khalifah Al-Hakim bi Amrillah pada tahun 966 sampai 1021 Masehi, yaitu khalifah ke-6 dinasti Fatimiyah. Yang keempat, Yakub Ibnu Kilis merupakan wazir masa Khalifah Al-Mu'iz dan Al-Aziz. Jadi, Yakub Ibnu Kilis merupakan seorang Yahudi dari Baghdad yang masuk Islam. Berkat karir politiknya yang meningkat dan kecakapannya di bidang administrasi, Yakub Ibnu Kilis juga berhasil meletakkan dasar-dasar ekonomi sehingga negeri itu mencapai kemakmuran di sepanjang Sungai Nil. Dikabarkan bahwa Ibnu Kilis juga adalah tokoh dan pelopor perkembangan pendidikan pada Khalifah Fatimiyah. Bahkan Yakub Ibnu Kilis juga rela rumahnya itu dijadikan tempat belajar bagi murid-muridnya. Di sini ada pendidikan dinasti Fatimiyah pun mengalami masa kemunduran yang mulai terasa pada masa Al-Muntasir pada tahun 1035 sampai 1094 Masehi. Seiring berkurangnya kekayaan dinasti ini, juga hilangnya banyak buku dari perpustakaan. Masuk ke poin berikutnya, yaitu peran atau sumbangsi dinasti Fatimiyah terhadap pendidikan Islam. Sebagaimana disinggung sebelumnya, dinasti Fatimiyah melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan serta pengetahuan berpengaruh bagi dunia, baik pada masa itu maupun berkontribusi besar bagi ilmu pengetahuan dewasa ini. Masa kekuasaannya selama kurang lebih 2 abad telah menorehkan sejarah tersendiri dalam dunia pendidikan. Meski secara perkembangannya dan eksistensinya ada yang mengatakan bahwa dinasti Fatimiyah bahkan jauh lebih berpengaruh dari dinasti kepemimpinan Islam lainnya. Dan ada juga yang mengatakan sama, bahkan tidak lebih baik. Namun, sebagai dinasti berpaham Syiah, satu-satunya dalam sejarah dinasti Fatimiyah telah menorehkan prestasi yang masih bisa dirasakan hingga sekarang melalui karya-karya para ilmuwan yang lahir pada masa itu. Tokoh-tokoh yang lahir dan hidup pada masa dinasti Fatimiyah bisa dikatakan sebagai produk langsung dari pendidikan dinasti yang berkuasa. Selain itu juga ada pula yang merupakan produk tidak langsung karena tokoh-tokoh tersebut hidup dan belajar dalam pada masa dinasti Fatimiyah runtuh. Saat paham yang diajarkan di Al-Azhar sudah beralih ke Sunni. Adapun tokoh-tokoh yang lahir dan hidup pada masa kejayaan dinasti Fatimiyah yakni yang pertama Al-Kindi. Muhammad bin Yusuf Al-Kindi adalah sejarawan ternama yang meninggal dunia di Fustat pada tahun 961 Masehi. Di antara karyanya adalah Kitab Al-Wula wa Al-Kitab Al-Qudoh. Buku ini telah diedit oleh Guis dan dicetak di Leiden pada tahun 1908 Masehi. Jadi, Al-Kindi adalah salah satu di antara para ilmuwan yang sudah tidak asing lagi. Al-Kindi adalah anggota suku Arab di Kinda yang sangat terkenal saat itu dalam sejarah Islam. Al-Kindi lahir di Kufah
beliau dididik di Baghdad. Al-Kindi menjadi tokoh terkemuka di House of Wisdom, dan para pemimpinnya itu menunjuknya untuk mengawasi penerjemahan teks ilmiah dan filosofi Yunani ke dalam bahasa Arab. Meskipun pada saat itu ada peradaban perbedaan pendapat dari beberapa referensi terkait Al-Kindi berasal dari dinasti Fatimiyah Abbasiyah. Contohnya dalam bidang matematika yaitu tentang 4 volume buku yang membahas tentang penggunaan angka India. Buku tersebut berjudul On the Use of the Indian Numerals atau Kitab Fi Istimal Al-Adab Al-Adab Al-Hindi. Jadi dengan adanya karya tersebut, Al-Kindi memberikan kontribusi besar terhadap difusi sistem penomoran India, baik di Timur Tengah. Melalui Al-Kindi, penomoran 1, 2, 3, dan seterusnya itu menyebar ke seluruh dunia dan menjadi penomoran buku hingga sekarang. Tokoh yang kedua adalah Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, wafat pada tahun 1039 Masehi. Ibnu Haytham adalah peletak dasar ilmu fisika dan optik. Ia dilahirkan di Basra sekitar tahun 965 Masehi. Dalam bahasa Latin, ia dikenal dengan sebutan Al-Hazan. Ia menulis tidak kurang dari 100 karya yang meliputi bidang matematika, astronomi, filsafat, dan kedokteran. Jadi, Ibnu Al-Haytham menghasilkan berbagai karya dalam bidang sains alam yang sebagiannya masih bisa ditemukan sampai saat ini. Ia mempelajari karya-karya ilmuwan Yunani terkait bidang optik, yakni karya Euclides. Terdapat pada bukunya Jilid 7 menjelaskan tentang hukum pembiasan dan pembentukan bayangan. Keberhasilan Ibnu Haytham yaitu menemukan teori pembiasan cahaya. Ia pun sukses melakukan eksperimen pertamanya tentang penyebaran cahaya terhadap berbagai warna. Ia juga mencetuskan teori tentang berbagai macam fenomena fisik seperti bayangan, gerhana, dan juga pelangi. Ia juga melakukan percobaan untuk menjelaskan penglihatan binokular dan memberikan penjelasan yang benar tentang peningkatan ukuran matahari dan bulan ketika mendekat horizon. Terdapat banyak keberhasilan lainnya yang terbilang sangat fenomenal adalah kemampuan menggambarkan indera penglihatan manusia secara detail, sehingga dapat dikatakan sebagian orang yang pertama kali memecahkan rekor menggambarkan seluruh indera penglihatannya. Ia juga menjelaskan secara ilmiah proses bagaimana manusia itu bisa melihat. Jadi penemuan-penemuan Ibnu Haytham tersebut itu berkontribusi besar bagi pengetahuan sekarang ini dan diterapkan dalam ilmu fisika yang sering kita pelajari di kalangan pelajar, khususnya dunia fisika seperti dalam bidang optik. Tokoh yang ketiga adalah Ammar Ibnu Ali Al-Mausili. Karyanya adalah Al-Muntaqab fi Ilaj Al-Ain. Muncul di Mesir pada masa kekuasaan Al-Hakim. Dalam hal ini, jadi para sejarawan menyatakan bahwa karya ini jauh lebih orisinal ketimbang Tazkirah, karya Ibnu Isa. Ilmuwan lain yang sezaman dengannya. Berkat kelengkapannya itu, kitab ini menjadi standar dalam disiplin penyakit mata, oftalmologi. Ammar juga menjelaskan dasar-dasar operasi katarak yang belum pernah dengan mengisapnya melalui lubang pembuluh. Jadi praktek operasi ini merupakan salah satu penemuannya. Yang berikut Abu Abdillah An-Nasafi. Beliau juga menulis kitab Al-Mausul, Unwanuddin, Usulul Syar, Adawatu, Munjiyah, dan Qaulul Alam. Jadi kitab ini lebih banyak membahas masalah usul mazhab-mazhab Islam. Kemudian ia juga menulis buku tentang ilmu falak dan sifat alam dengan judul Qaulul Alam dan Al-Qaulul Mujrah. Sebagaimana yang diketahui, Al-Azhar didirikan pada masa dinasti Fatimiyah yang berpaham Syiah. Di Al-Azhar pun diajarkan tentang paham Syiah. Setelah Fatimiyah itu runtuh, ajarannya beralih ke Sunni. Adapun tokoh-tokoh yang lahir dari Al-Azhar setelah paham yang diajarkan di Al-Azhar beralih ke Sunni. Yang pertama, Syekh Imam Ibrahim Al-Barmawi. Syekh Ibrahim
bin Muhammad bin Shihabuddin bin Khalid Al-Barmawi ketika belajar di Al-Azhar mendalami bidang ilmu syariah dan bahasa. Jadi, setelah lulus dari Al-Azhar, ia langsung menjadi pengajar di alma maternya. Karirnya itu juga berkembang cukup pesat sehingga dia pernah menjabat sebagai Syekh Al-Azhar pada tahun 1694. Tokoh yang kedua adalah Syekh Muhammad Abbasi Al-Mahdi Al-Hanafi. Syekh Muhammad Abbasi Al-Mahdi Al-Hanafi adalah Rektor Al-Azhar ke-21. Dia bermazhab Hanafi, pertama yang memegang jabatan rektor. Di antara pembaruan yang dilakukan adalah pada bulan Februari 1872 Masehi, memasukkan sistem ujian untuk mendapatkan ijazah Al-Azhar. Jadi, calon alim harus berhadapan dengan satu tim beranggotakan 6 orang syekh yang ditunjuk oleh Syekh Al-Azhar untuk menguji bidang studi seperti usul, fikih, tauhid, al-hadis, tafsir, dan ilmu bahasa seperti nahu, sorof, dan ma'ani, bayan, dan badi. Kandidat yang berhasil lulus berhak mendapatkan asyhadah al-alamiyah atau ijazah kesarjanaan. Pada bulan Maret 1885 Masehi keluar undang-undang mengenai pengaturan tenaga pengajar setelah ia dapat menyelesaikan buku-buku induk dalam 12 bidang studi. Tokoh yang ketiga adalah Syekh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh, pembaru Mesir yang berusaha memodernisasi institusi-institusi Islam yang membuat orang Muslim memahami cita-cita Barat dan mempersatukan negaranya lagi, termasuk membaharu agama dan sosial di Mesir pada zaman modern. Jadi, Syekh Muhammad Abduh mengancur yang sukses dalam membuka pintu ijtihad juga untuk menyelesaikan Islam dengan tuntutan zaman modern. Pada tahun 1877 Masehi, ia juga telah menyelesaikan studinya di Al-Azhar dengan meraih gelar Al-Alim. Setelah itu, ia juga mulai mengajar, mulanya di Al-Azhar sendiri, kemudian di Darul Ulum. Pada mulanya, tokoh pembaharu ini mendapat tantangan dari ulama konservatif, tetapi setelah Al-Azhar dipegang oleh Syekh Al-Nawawi. Syekh Al-Nawawi ini yaitu teman akrabnya. Ia juga mendapat kesempatan mengadakan sedikit pembaruan. Menurut Muhammad Abduh, pendidikan itu memerlukan pembaruan. Pelajar-pelajar tingkat madrasah harus mempelajari ilmu pengetahuan modern sehingga mereka bisa membantu Muslim memasuki dunia baru dalam konteks Islam yang akan sangat berarti bagi mereka semua. Tokoh yang keempat adalah Syekh Mahmud Shaltut. Syekh Mahmud Shaltut adalah rektor Al-Azhar yang membentuk organisasi untuk mengatur pemeliharaan Al-Quran dan membentuk fakultas-fakultas baru. Antara lain fakultas yaitu fakultas kedokteran, fakultas pertanian, dan fakultas teknik. Yang kelima, Syekh Imam Muhammad Al-Maraghi. Al-Maraghi menjabat sebagai Syekh Al-Azhar selama 2 kali, yaitu pada tahun 1928 Masehi dan pada tahun 1935 Masehi sampai tahun 1945 Masehi. Dia diangkat kembali sebagai Syekh Al-Azhar untuk kedua kalinya, yaitu ketika Al-Maraghi belajar di Al-Azhar. Sistem dan metode pembelajaran yang berlaku masih bersifat tradisional, yaitu dengan sistem halakoh. Tokoh yang keenam adalah Abdul Manan Diponegoro. Seperti diketahui, Universitas Al-Azhar adalah kampus Islam terbesar, berdiri sejak dan berdirinya oleh pemerintah dinasti Fatimiyah. Jadi Al-Azhar telah mencetak para tokoh-tokoh besar dari berbagai wilayah, khususnya negeri Islam. Di Indonesia juga ada tokoh-tokoh yang cukup berpengaruh besutan Al-Azhar. Di sini Abdul Manan Diponegoro, seorang pendiri masjid dan pesantren di daerah Sumanten, Pacitan. Abdul Manan adalah generasi pertama orang Indonesia belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Yang ketujuh yaitu Quraish Shihab. Muhammad Quraish Shihab adalah seorang cendekiawan Muslim dengan ilmu-ilmu Al-Quran, bidang tafsir, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Menteri Agama Kabinet Pembangunan 7, mengembangkan gerakan membumikan Al-Quran yang diterjemahkan melalui lembaga
yang didirikannya dengan nama Pusat Studi Al-Quran. Jadi, Muhammad Quraisy Shihab merupakan jebolan Universitas Al-Azhar. Selain mereka, banyak juga tokoh-tokoh masa kini yang merupakan lulusan dari Al-Azhar dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tidak hanya sebagai tokoh agama, tetapi juga sebagai tokoh politik dan pemerintahan, serta pendidik di tengah-tengah masyarakat. Jadi, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebagai pilar peradaban teraplikasi dan diterapkan oleh dinasti Fatimiyah di masa kekuasaannya. Sokongan dari penguasa terhadap pengadaan dan fasilitasi pengembangan pendidikan sangat berpengaruh pada perkembangan dan kemajuan pendidikan. Kemajuan itu melahirkan para ilmuwan-ilmuwan yang mumpuni dalam berbagai bidang. Hasil karya mereka tidak hanya bertahap saat itu, tetapi juga memberi kontribusi bagi pendidikan setelahnya hingga sekarang. Lepas dari polemik dan persinggungan politik pemerintahan dalam dan luar negeri, dinasti Fatimiyah selama masa berkuasanya kurang lebih 2 abad berhasil menunjukkan eksistensinya dan memberi kontribusi bagi dunia, khususnya dalam pendidikan. Kontribusi maksimal pada pemerintahan dinasti Fatimiyah dalam menyokong bidang pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan menjadi model yang layak dicontohkan dan diterapkan sekarang, terutama penganggaran dana maksimal untuk pendidikan, mulai dari gaji bagi para pendidik, imbalan yang sangat layak, serta fasilitas yang optimal bagi para pengajar, ilmuwan, pakar, pelajar, dan masyarakat secara umum. Sekian pembahasan tentang peran dan kontribusi dinasti Fatimiyah dalam bidang pendidikan. Semoga dapat memberi gambaran bagi pendidikan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.